Shalom, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Di pagi yang indah ini, marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai anggode bata parasi roha bolundo, jala parholong roha nabalga maradopun hita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah yang membuat seseorang berkeinginan untuk menolong orang lain? Apa sih untungnya kalau kita menolong orang lain? Apakah yang membuat seseorang mau berkeinginan untuk menolong orang-orang yang dinilai jahat dan begitu keji? Bukankah resikonya adalah nyawa kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat susah untuk dicari alasan logikanya. Namun yang pasti, jawaban semua pertanyaan tersebut mengarah kepada satu hal, yaitu kasih. Ya, karena kasih memang tidak bisa dilogiskan, namun bisa kita rasakan. Inilah sebabnya dengan kasih itulah maka seorang istri mampu bertahan untuk menantikan perubahan sikap suaminya yang sering bermabuk-mabukan dan terus mendoakannya. Dengan kasih itulah, maka seorang ibu atau bapak terus mengajari dan menemani anaknya yang sudah kecanduan narkoba dan menjadi kasar kepada orang tuanya. Kasih itulah yang terus mengajari kita bertahan melakukan kebaikan, meskipun kita tahu resiko yang akan kita terima. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi ini kita kembali diingatkan pada kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Ketika setiap hembusan nafas dan kesehatan kita yang kita punya, meskipun dengan gaya hidup kita yang tidak beraturan, kita seharusnya semakin menyadari bahwa kasih dari Tuhan itulah yang membuat kita hidup sampai saat ini. Dia adalah Tuhan yang bukan hanya kaya dalam materi, tetapi sangat kaya dengan kasih. Kekayaan kasih-Nya itu dilimpahkan bagi kita yang sesungguhnya tidak layak menerimanya, karena banyaknya pelanggaran yang kita lakukan padanya setiap hari. Kata dilimpahkan ini berarti tidak tanggung-tanggung. Karena memang Tuhan tidak pernah tanggung-tanggung dalam mengasihi kita. Belajar dari apa yang Tuhan lakukan bagi kita, maka sudah sepatutnya kita juga selalu mengasihi dengan sepenuh hati atau tidak tanggung-tanggung. Benar bahwa dalam dunia ini semua ada batasnya. Semua ada masa expirednya. Namun orang yang telah mengenal dan merasakan kasih Tuhan pasti tidak akan pernah mengatakan, oh itu sudah cukup dalam hal mengasihi. Kata cukup bagi orang yang mengenal kekayaan kasih Tuhan hanya berlaku ketika perubahan menuju keselamatan semakin nyata terlihat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang kaya. Kasih-Nya yang selalu
dilimpahkannya bagi kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita merasakan dalam hidup kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah melakukan hal yang sama bagi sesama kita. Bagi orang yang merasa hidupnya tidak berharga, ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Bagi orang-orang yang merasa hidupnya sangat berharga, ingatlah Tuhan yang membuat hidupmu menjadi berharga. Menginginkanmu untuk mengasihi sesamamu seperti caranya mengasihimu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, di mana kami diingatkan akan kebaikan dan kasih-Mu, sehingga kami boleh merasakan kehidupan. Biarlah di setiap berjalannya waktu, kami merasakan kasih-Mu yang sungguh-sungguh besar kepada kami, termasuk dalam mengiring langkah kami untuk bekerja, ke sekolah, atau kemanapun itu Tuhan. Kami selayaknya selalu mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.